Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Arifanur Itsna. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakalan nge-review buku yang berjudul Tada, How to Respect Myself, karangan dari Yoon Hon Gyun. Jadi buku ini tuh cetak di Indonesia itu tahun 2020 ini, terbit di Indonesia tahun 2020 ini. Buku ini merupakan buku bestseller di Korea Selatan. Buku ini udah terjual sebanyak 1 juta eksemplar di Korea Selatan tersebut. Dan juga udah tercetak ulang sebanyak 125 kali. Jadi buku ini tuh disusun oleh Yoon Hon Gyun, dikarang oleh Yoon Hon Gyun, seorang dokter kejiwaan, psikiater, trainer harga diri di Korea Selatan. Beliau ini memiliki medical clinic center yang mana di klinik tersebut dia membantu para masyarakat yang ingin meningkatkan kepercayaan diri, harga diri, atau tentang mental illness-nya gitu, ingin menyembuhkan mental illness gitu. Cuman nggak hanya itu aja, tapi dia itu juga berkomunikasi lewat jejaring sosial, yaitu blog pribadi yang diberi nama dengan Dr. Yoon Si Penjawab. Jadi buku How to Respect Myself ini ya, sesuai dengan judulnya sendiri, kebanyakan buku ini tuh membahas, ya nggak kebanyakan sih, semuanya tuh membahas tentang harga diri gitu. Jadi buku How to Respect Myself dari Yoon Hon Gyun ini itu merupakan buku pengalaman pribadinya dia gitu, pengalamannya, karena memang pada masanya dia pernah mengalami turunnya harga diri secara drastis gitu. Nah, beliau memberikan tips and tricks lewat buku ini kepada kita semua untuk bisa meningkatkan harga diri kita gitu, kepercayaan diri kita gitu. Yoon Hon Gyun ini membagi buku ini itu menjadi 7 bagian. Bagian pertama tentang pentingnya harga diri, bagian kedua dan ketiga tentang harga diri dalam hubungan percintaan dan juga manusia gitu. Kemudian bagian yang keempat, perasaan yang sulit yang menghambat harga diri. Kemudian bagian yang kelima tentang kebiasaan yang harusnya itu dibuang untuk meningkatkan harga diri gitu. Kemudian bagian yang keenam dan juga ketujuh itu tentang tips and tricksnya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan harga diri kita gitu. Nah, jadi buku ini itu mengungkapkan bahwa harga diri itu bukan bagaimana seseorang memandang kita, tapi lebih tepatnya bagaimana cara kita untuk memandang diri kita sendiri. Harga diri itu bisa turun kapan saja, di mana saja, seperti itu. Harga diri seseorang yang punya harga diri yang kuat, dia itu pasti akan cepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, karena dia secara aktif untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Namun biasanya kalau orang yang memiliki harga diri yang rendah, biasanya dia itu akan nggak mencari solusi malahan, tapi dia itu malah bergulit ke permasalahan tadi gitu. Kenapa masalah ini ada, atau jangan-jangan aku nih. Dia pasti menyalahkan diri mereka sendiri karena permasalahan tersebut. Jadi bukannya bisa mencari solusi, tapi dia malah membingungkan dalam permasalahan tadi, malah muter-muter ke permasalahan tadi gitu. Jadi harga diri dalam seseorang itu penting ya. Dalam pola percintaan juga penting. Biasanya kalau orang yang punya harga diri yang rendah juga, itu di pola percintaannya dia akan sulit mendapatkan cinta, karena dia itu merasa bahwa mereka ragu kalau dia itu layak untuk dicintai gitu. Tapi nggak selamanya dalam pola percintaan itu negatif ya, bisa juga positif dalam pola percintaannya untuk membangkitkan harga diri gitu. Dalam hubungan manusia, harga diri itu juga sangat penting gitu. Orang-orang yang memiliki harga diri yang kuat biasanya akan berfokus pada aku saat ini. Jadi dia nggak berfokus pada dia yang dulu atau dia yang akan datang gitu. Karena dia yang dulu itu ya udah dijadiin pelajaran di sekarang gitu. Kalau dia yang akan datang itu nggak mungkin ada saat dia nggak ada di kondisi yang saat ini gitu. Jadi dia akan tetap berfokus pada dia yang saat ini, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan harga diri itu sebenarnya kita harus
mengontrol emosi kita gitu. Kita harus bisa mengontrol emosi kita. Sebenarnya emosi di dalam seseorang itu ada dua, emosi panas sama emosi dingin. Emosi panas itu seperti kayak kita membenci diri sendiri gitu, terus mengasihani diri sendiri seperti itu. Kalau emosi dingin tuh kayak tidak tertarik, kecewa, cuek, nah itu juga emosi dingin. Jadi kita perlu tahu dulu, kita harus mengenali dulu nih apa yang ada di apa yang dominan dulu di diri kita, emosi panas atau emosi dingin. Kalau kita udah kenal dengan apa yang ada di dalam diri kita, dominasinya apa, pasti kita bisa mengontrol emosi secara tepat. Nah, menurut Dr. Yon Hon Yoon itu ada beberapa kebiasaan yang harus dibuang untuk meningkatkan harga diri. Seperti contohnya itu sifat mudah putus asa, tidak bergairah, kemudian menunda dan juga menghindar, dan juga sensitif gitu. Jadi hal-hal ini tadi tuh harus dihindarkan gitu. Kalau enggak, sifat-sifat ini tadi bisa menggerogoti harga diri kita secara lebih dalam gitu. Bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama, kita itu harus menerima dulu. Oh iya nih, aku punya sifat ini gitu. Kita harus benar-benar menerima kalau kita punya sifat ini gitu. Terus yang kedua, itu dengan cara bertekad kalau kita mau membuang kebiasaan sifat-sifat kita itu tadi. Terus kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, itu kita berpura-pura. Nah, maksud berpura-pura di sini tuh maksudnya kita berpura-pura melakukan kebiasaan baru untuk meninggalkan kebiasaan lama tadi. Jadi kita meninggalkan kebiasaan lama kita sampai menimbulkan kebiasaan baru gitu. Yang terakhir yaitu ulangi. Jadi ulangi secara terus-menerus. Kalau misalkan kalian masih mengulangi kebiasaan yang lama kalian, karena dalam suatu percobaan itu nggak pasti langsung menang kan, dalam suatu percobaan nggak langsung berhasil gitu. Jadi ulangi secara terus-menerus gitu. Selain itu, untuk meningkatkan harga diri, kata Dr. Yon Hon Yoon ini, itu kita harus bisa menaklukkan yang namanya luka, kemudian kritik, mengatasi hambatan, dan juga lingkaran setan gitu. Jadi lingkaran setan yang di sini tuh dimaksudkan jangan kita terlalu mengharapkan yang besar, nantinya itu akan timbul kekecewaan yang besar pula gitu loh. Kita nggak boleh melingkar di harapan kemudian kekecewaan seperti itu. Kita harus bisa mengelola sisi positif dari kritik, dari luka, dari hambatan yang kita temui di setiap kehidupan. Kita harus bisa mengelola sisi positif dari itu, karena dengan kita mengambil dari sisi positif dari adanya hal-hal tadi, bisa membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Oke, selain mengolah sisi positif dari hal-hal tadi, kita tuh harus Dr. Yon Hon Yoon itu juga ada beberapa step untuk meningkatkan harga diri kita, untuk mengungkit harga diri yang ada di dalam diri kita. Yang pertama itu mencintai diri secara buta. Artinya kita harus menerima kekurangan diri kita, kelebihan kayak gitu ya. Kelebihan kita harus menerima itu secara ikhlas, karena yaitu tadi, itulah diri kita yang sebenarnya. Jadi kita harus bisa menyayangi diri kita. Yang kedua itu belajar mencintai diri sendiri. Jadi sebenarnya di dalam diri kita itu ada 3 sosok nih. Yang pertama itu sosok aku yang rendah diri, aku yang tertekan, dan juga aku yang mencintai. Jadi di saat aku yang tertekan dan juga aku yang rendah diri ini berkelahi, sosok yang aku mencintai ini tuh lenyap gitu, bisa lenyap gitu. Jadi gimana caranya? Kita harus bisa nih, kita harus bisa menghadirkan kembali sosok aku yang mencintai di dalam diri kita. Oke, kemudian yang ketiga itu tentang membuat keputusan gitu. Jadi kan gini ya, di dalam keputusan itu kan pasti diikuti sama yang namanya tanggung jawab. Nah, sebenarnya bukan seberapa tepat kita dalam mengambil keputusan, bukan keputusan tersebut benar atau salah nih gitu. Itu enggak, tapi di sini itu tentang dasar dari keberadaan diri.
kalau kita bisa membuat keputusan, ya berarti kan ada eksistensi diri kita itu dianggap gitu. Bagaimana meningkatkan harga diri saat kita nggak mempercayai diri sendiri untuk mengambil keputusan gitu kan. Jadi keputusan ini sebagai dasar keberadaan diri kita untuk meningkatkan harga diri gitu. Jadi yang keempat itu adalah bagaimana kita harus bisa fokus dengan aku saat ini. Ya itu tadi yang aku ceritakan di awal tadi, bahwa kita nggak boleh nih terlalu larut di aku yang dulu dan juga aku yang akan ada di masa depan. Kita nggak boleh mencemaskan hal itu. Kenapa? Karena aku yang dulu ya udah jadi pengalaman kita sekarang. Kemudian aku yang akan datang nggak mungkin ada kalau misalkan tidak ada kondisi saat ini gitu. Dan yang terakhir, step terakhir itu kita berhenti untuk bersikap kalah seperti itu. Oke, jadi menurut aku buku ini benar-benar recommended banget buat kalian yang ingin meningkatkan kepercayaan diri, buat kalian yang ingin meningkatkan harga diri. Karena di dalam buku ini itu Dr. Yoon Hong Kyun itu memberikan kegiatan hari ini, judulnya itu untuk meningkatkan harga diri. Aku kasih lihat ya, contohnya tuh kayak gini. Aku paling suka bagian yang ini metode pelatihan ini, karena ini benar-benar ngena banget sih, bermanfaat banget gitu. Contohnya tuh kayak gini, bisa lihat nggak? Nah, jadi ini tuh merupakan salah satu contoh ya dari subbab kegiatan hari ini. Di setiap subbabnya itu pasti ada totalnya ada 24 di sini tuh. Contohnya kayak seperti ini, itu tentang sebab akibat saat kita melakukan kegiatan gitu. Jadi intinya menurut aku ini oke sih, kalau yang untuk metode pelatihan harga diri ini benar-benar buat aku sendiri itu merupakan salah satu kelebihan dari buku ini. Tapi sayangnya menurut aku buku ini tuh disusun bahasanya itu aku sulit pahamin gitu. Mungkin ini ya karena dari bahasa Korea kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi mungkin ada keterbatasan dalam penerjemahan. Tapi tetap rekomendasi buat kalian yang ingin meningkatkan harga diri sama kepercayaan diri. Jadi mungkin cukup itu sih yang bisa aku sampaikan ke kalian. Tapi aku mau menyampaikan sedikit nih, bahwa harga diri itu ibaratkan sebuah rumah. Katanya Dr. Yoon Hong Kyun, harga diri itu ibaratkan sebuah rumah. Kita harus bisa membuat rumah kita itu nyaman untuk kita tempati sendiri. Saat kita merasakan terpuruk, saat kita merasakan menderita, kita bisa kembali ke rumah kita dan merasakan nyaman lagi untuk kita sendiri. Jadi ayo teman-teman, kita buat rumah kita menjadi nyaman. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum.